Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Wonten ngasanipun Bapak Ketua RW, Ketua RT, Rois, tokoh masyarakat, ugi Bapak Gunarjo ingkang dados sulih sarira saking keluarga Bapak Haji Suparyono, Ananda Abil, Renata Padmasana, sarjana ekonomi, dan juga Ananda Abisina Kahlil Kandela, dan seluruh Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh karunia-Nya. Sore ini kita diperjumpakan di pendopo Haji Suparyono yang mewah ini dalam keadaan baik dan sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam dan selawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas seluruh risalah dan teladannya. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kisah hidup ini dengan baik, juga dengan benar sesuai dengan sunnah-sunnahnya, dan kelak mudah-mudahan menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang aminnya tebal ditebalkan pula isi dompetnya. Amin. Ditata hidupnya kelak masuk surga bersama-sama. Perkenankan saya buka dengan satu bait pantun. Naik andong ke kota Pati, melewati persawahan yang subur, Mas Abil dan Abisina berangkat haji, semoga menjadi haji yang mabrur. Karena aminnya tebal, satu lagi. Pergi ke sawah memetik padi, padi dipanen menjelang senja. Berangkat haji sucikan diri, semoga pulang membawa takwa. Karena aminnya tebal, saya hadir lagi satu tembang sinom. Sinom enom tuhing mana ngelakoni dalan engkang suci, menyang Mekah ingkang mulya, ngresiki dosa lan uga ati, niat becik kukuh kudu, sabar ikhlas dadi kunci, mugi mulih haji mabrur. Bapak Ibu sekalian, haji bukan sekedar perjalanan fisik menuju ke Mekah dan Madinah. Haji adalah perjalanan jiwa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju Allah Zat yang Maha Suci, sehingga sering disebut haji adalah ar-rihlah al-muqaddasah. Haji adalah perjalanan suci karena menuju Zat yang Maha Suci. Maka secara simbolik orang-orang yang haji nanti mengenakan pakaian simbol kesucian, yaitu ihram. Warnanya putih, simbol kesucian. Jumlahnya 2 lembar kain saja untuk laki-laki, simbol kesederhanaan. Kita dulu lahir ke dunia tanpa membawa apa-apa, karena kalau membawa apa-apa yang di dunia bingung juga. Nanti kita pulang menghadap Allah hanya dengan kain kafan saja. Dan simbolik kain kafan saat kita masih hidup adalah kain ihram. Banyak orang mampu membeli tiket
Banyak orang mampu untuk mengenakan kain ihram, berada di tanah suci, tapi tidak semua mampu menghadirkan kekhusyuan, ketundukan, dan perubahan hati. Maka Bapak dan Ibu, perjalanan haji adalah perjalanan yang mengajarkan manusia sejatinya lemah, kecil, sepenuhnya bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa manusia dibuat dari barang yang hina, bukan dari barang yang terhormat. Nabi Adam dibuat dari tanah, dari 7 unsur tanah dikumpulkan jadi satu, disusun menjadi tubuh manusia, tingginya 30 meter, ditiup ruh, jadilah Nabi Adam. Masih terhormat. Nabi Adam dibuat dari tanah. Sekarang tanah depan situ per meter berapa, Pak Suparyono? Lebih dari 8 juta. Mahal, terhormat kalau terbuat dari tanah. Ibu Hawa terbuat dari tulang rusuk. Nabi Adam sebelah kiri paling atas, itu tulang rusuk paling kuat, tapi sekaligus paling bengkok. Itulah simbolik Hawa, kaum wanita yang kalau dibiarkan akan terus bengkok, tapi dia sangat kuat. Maka laki-laki yang bijak tanpa harus meluruskannya, tapi mampu mengelolanya dengan baik. Nah, saya laki-laki sendiri di rumah saya, istri 1 wanita, anak 4 putri semua, dan sudah dewasa, sehingga di rumah saya itu begitu heboh. Karena perempuan itu punya kodrat seperti cermin, maka namanya dinamai al-mar'ah, itu artinya cermin. Maka wanita suka berdandan, wanita suka berbelanja, wanita suka disanjung, dan wanita suka banyak kata. Laki-laki berbeda. Laki-laki itu cenderung diam. Dalam satu hari hanya berkata maksimum 8.000 kata. Wanita dalam satu hari bisa berkata 24.000 kata. Maka simbolnya laki-laki adalah jantung. Jantung itu terus berdetak tanpa henti, tanpa kata. Itulah laki-laki. Banyak kerja, sedikit kata. Perempuan banyak kata, banyak kerja. Saya salah ngomong bahaya ini. Maka kalau dalam tubuh, tulang rusuk itu simbolik wanita, jantung simbolik laki-laki. Maka laki-laki itu akan selamat atau tidak tergantung wanitanya. Kalau wanitanya mampu menjaga suaminya, maka dia akan selamat. Caranya adalah jangan tuntut suamimu melebihi kemampuannya. Karena kalau suami dituntut melebihi kemampuannya, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan istrinya, walaupun harus berbuat nista. Maka cara menyelamatkan suami, ketahui seberapa kemampuan suaminya, dan jangan tuntut melebihi kemampuannya. Di hadapan Ka'bah semua manusia sama. Tidak ada perbedaan pangkat, jabatan, kekayaan, dan keturunan. Itulah mengapa kita dibuat dari barang yang hina. Manusia pertama dari tanah, manusia kedua dari tulang rusuk. Setelah itu kita dibuat bukan dari tanah, bukan dari tulang rusuk, tapi dari saripati tanah. Inna khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sesungguhnya Allah menciptakan kita semua manusia dari saripati tanah. Dari laki-laki akan mengeluarkan sperma, dari perempuan akan mengeluarkan ovum. Bertemu di rahim, terbentuklah zigot, bertambah besar embrio, bertambah besar janin pada waktunya dilahirkan. Diberi asupan, tumbuh besar, gagah, berkuasa, sombong, gak pantas. Maka Allah mengingatkan kita, setinggi-tingginya jabatanmu, sehebat-hebatnya kamu dulu dibuat dari barang yang hina. Coba Pak Paryono, kalau barang yang hina tadi nyiprat di sarung, sarungnya dicuci atau enggak? Dicuci. Itu membuktikan bahwa barang tadi itu hina. Maka jangan pernah sombong ketika jadi manusia. Ingatlah sangkan paraning
dumadi, sangkan asal paran tujuan dumadi peristiwa. Kalau kita mengingat asal kejadian kita dari barang yang hina, nggak mungkin kita ini jadi sombong. Yang berlaku adalah ojo dumeh, ojo atikan, atikung, atikuno. Gundul pacul kemblelengan, nyunggi wakul kemblelengan, wakul glimpang sekane dadi salatar, wakul glimpang sekane dadi salatar. Paham maksudnya? Gundul, siapa gundul? Kita semua yang punya gundul, yang punya kepala, itulah kita. Nggak boleh gemblelengan, nggak boleh sombong. Kalau sombong nyunggi wakul yang gelimpang, diberi amanat yang nggak mampu menunaikan amanatnya, akibatnya segane dadi saklatar, semua berantakan. Bukan dia memperbaiki, tapi dia malah berbuat kerusakan. Tuh Bapak dan Ibu sekalian, maka haji ini menggambarkan pada kita, memberi pelajaran pada kita, di depan Allah, di mata Allah, semua kita ini sama. Di dunia punya jabatan, punya gelar yang panjang. Gelar saya yang panjang Bapak Ibu hanya berlaku di kampus, di rumah nggak berlaku sama sekali. Saya begitu sampai rumah, istri saya bilang, "Mas, gasnya habis." Saya ke warung Bapak Ibu, beli gas. "Mas, yuk diantar ke pasar." Saya sopir Bapak Ibu, kemudian parkir, saya berada di belakang istri saya belanja, kemudian saya membawakan barang bawaannya. Sama posisi kita ini di dunia saja. Kadang Allah menunjukkan bahwa kita ini nggak punya beda dengan yang lain. Kenapa harus sombong? Kenapa harus dibuat kasta? Enggak, di depan Allah nanti sama Bapak dan Ibu sekalian. Ya, apalagi dengan pakaian yang sama, namanya ihram. Di sini sebelumnya punya bintang 4 sampai Mekah, bintang 4-nya nggak dibawa, diganti dengan kain ihram. Maka besar kecil sama. Kidang talun mangan kacang talun, mil kecemil si kidang mangan lembayung, tikus piti duwe anak siji, cici cuwit maju perang dadi wani, gajah belang saka tanah blimbang, nuk leken gede meh padha gunung. Gajah simbol orang besar, tikus piti simbol rakyat kecil. Di hadapan Allah sama. Tikus piti wani maju perang, wani mati. Gajah gede sama Bapak dan Ibu sekalian. Si kidang mangan lembayung aneh. Kadang-kala Mas Abil Sina, nanti temenmu satu regu, satu rombongan saat di tanah suci kadang bertingkah laku aneh. Biasa saja. Karena cara terbaik untuk mengetahui watak asli sahabat kita adalah dengan perjalanan. Kalau belum pernah diuji dengan perjalanan, belum terbukti dia itu baik atau buruk. Untuk mengetahui watak asli sahabat kita, termasuk anak istri, itu ajak perjalanan, nanti wataknya keluar semua yang asli. Bukan karena diajak ke tanah suci, semua perjalanan. Bapak Ibu mau perjalanan kemanapun, nanti selama perjalanan itu akan tampak watak aslinya. Nah, maka apapun yang terjadi, Mas Abil dan Mas Abisena, modal utamanya adalah lapang dada. Melihat tingkah laku temannya, lapang dada. Lapang dada itu memaafkan tanpa persyaratan. Lapang dada itu mudah memberi maaf dengan ikhlas, itulah lapang dada. Maka nanti sarannya, kalau ada temen yang kadang-kala bikin kesel, tinggal lakunya aneh, rumus satu, mesem. Udah, pokoknya kalau ada temennya tinggal laku aneh, mesem.
Ana kancane guyang-guyu, melu guyu, ana kancane nesu-nesu, mesem. Tuh, Bapak Ibu. Ini rumusnya bapakmu, Pak Paryono. Ketika lihat Bu Dewi nesu, Pak Paryono mesem. Dimeseni kok isih nesu, tinggal ning jaba mesem meneh. Ya Allah. Niki Pak Paryono rencang kula haji tahun 2006 Bapak lan Ibu, setunggal rombongan. Mula kula paham estu, riyin nun sewu buka wati sithik arep ngambung Bu Dewi dadak ning lift. Ya Allah, sangka kangene niku arep ngambung bojone halal lho niku. Dadak ning lift ambok yo nyilih kamar kula. Ya Allah, ngoten. Nah, maka Mas Abil Sinab, yang pertama, singkat saja pengajian kita ya. Haji. Haji adalah panggilan Allah, bukan sekedar keinginan manusia. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit dalam dada, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka lapangkan dadamu, nanti seluruh urusannya menjadi mudah. Itulah rumusnya Nabi Musa. Quran surat Toha ayat 25, 26, 27, 28. Rabbis shrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, hasilnya wa yassirli amri. Semua urusan menjadi mudah. Wahlul 'uqdatam min lisani. Ya Allah, perbaiki komunikasiku ya Allah. Hasilnya yafqahu qauli. Orang-orang di sekitarku mudah paham denganku. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Maka haji ini memang wajib. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah telah wajibkan pada seluruh manusia untuk berhaji, tapi ada syaratnya bagi yang mampu melakukan perjalanan kepadanya, yaitu ke Baitullah Mekah Al-Mukarramah. Disebut mampu, satu, punya biaya untuk bayar biaya hajinya. Ini Masya Allah luar biasa. Mas Abil dan Mas Abisina ini hajinya setara dengan unta gemuk, bukan hanya unta kurus. Wa'adin finnasi bil haji ya'tuka rijalu wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Wahai Ibrahim, undanglah seluruh manusia untuk berhaji. Mereka nanti akan datang, ada yang berjalan kaki, ada yang menaiki unta yang kurus. Itu haji reguler Bapak Ibu. Haji reguler, haji abidin, haji atas biaya dinas alias jadi petugas, itu unta kurus Bapak Ibu. Hajinya Mas Abil, Mas Abisina ini unta gemuk, bayarnya lebih dari 15.000 US dollar, di atas 250 juta. Saya persisnya nggak tahu, tapi saya tahu tarifnya umum Bapak Ibu, di atas 15.000 US dollar. Ini gue tuku Robicon pun angsal nih Bapak Ibu. Ya Allah, unta gemuk tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, mereka akan datang dari segala penjuru dunia. Maka Bapak Ibu, haji memang kewajiban, tapi sekaligus undangan. Maka orang-orang yang haji kemudian memenuhi panggilan, undangan dan kewajiban itu penuh dengan ketawaduan dan penuh dengan ketaatan. Maka mereka berucap, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dan orang-orang yang umroh haji, doanya dikabulkan, permohonan ampunan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda, al-hujaju wal umaru wafdullahi in da'auhu ajabahum wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Orang yang berhaji dan berumrah adalah tamu-tamu Allah. Jika mereka berdoa kepadanya, Allah mengabulkannya.
Jika mereka mohon ampunan, Allah mengampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka di tanggal 9 Zulhijjah, saat hari wukuf, mulai dari ba'da zawal waktu zuhur hingga maghrib itu tiba, hanya 6 jam. Allah itu turun dari singgasananya di Ars, turun ke langit dunia, membangga-banggakan orang yang sedang hadir di Arafah itu. Wahai penduduk langit, saksikan, mereka hamba-hambaku datang dari negeri yang amat jauh, pakaiannya lusuh berdebu, badannya lelah. Mereka minta 2 permohonan saja. Pertama, mereka minta ampunan, saksikan semua dosanya ku ampuni. Yang kedua, mereka minta hajatnya di dunia, ketahuilah, saksikan, akan kukabulkan pada waktunya. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka waktu itu sangat berharga. Maka nanti Mas Abil dan Mas Abisina pakai waktu itu dengan optimal. Doa yang banyak, doa yang panjang. Jangan hanya foto-foto dengan unta. Itu pesannya Bapak dan Ibu, ya. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, kita semua yang belum berangkat nanti mendoakan. Mudah-mudahan Mas Abil dan Mas Abisina diberi kemudahan, diberi bekal takwa, bisa menyelesaikan rukun wajib, sunnah, mubahnya haji, pulang dalam keadaan selamat dan utuh, membawa predikat haji yang mabrur. Tuh Bapak dan Ibu sekalian. Tapi sisipkan doa juga untuk masing-masing Bapak Ibu. Jangan hanya mendoakan beliau berdua, sisipkan juga di dalam hati Bapak Ibu. Ya Allah ya Tuhan, beri kesempatan saya juga suatu saat nanti bisa ke Mekah, baik melalui umroh maupun melalui haji. Yang penting Bapak Ibu tuh punya minat dulu. Orang nggak akan pernah diberi kalau nggak punya minat, Bapak dan Ibu sekalian. Maka supaya Tuhan Allah itu beri, maka tunjukkan bahwa kita punya minat untuk umroh dan haji. Pelajaran kedua Bapak dan Ibu, ya. Nanti insya Allah pengajiannya pukul 17.20 selesai, ya. Tenang ya. Ini mudah-mudahan ini kalau ngaji lama nggak betah, ya. Ikhram. Ikhram itu awal hijrahnya hati, Bapak dan Ibu sekalian. Ikhram itu bukan hanya mengganti pakaian, tetapi mengganti cara pandang dalam menghadapi kehidupan. Allah berfirman, Al-Hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa menetapkan niatnya untuk berhaji, maka tidak boleh rafas. Rafas itu berkata kotor, berbuat fasik, melanggar ajaran agama, dan berbantah-bantahan selama musim haji itu. Nah, maka pakaian ihram yang sederhana itu mengajarkan bahwa manusia kelak akan kembali kepada Allah hanya dengan kain kafannya. Maka ihram sejatinya adalah latihan kematian, latihan melepaskan ego, latihan melepaskan kesombongan, latihan melepaskan kedudukan. Itulah ihram. Nanti berikutnya akan tawaf. Tawaf itu mengitari Ka'bah 7 kali. Itu simbolik bahwa menjadikan hidup kita berpusat pada Tuhan, pada Allah. Nanti Mas Abil dan Mas Abisina mau masuk Masjidil Haram, akan ada videotron besar. Tulisannya berganti-ganti. Salah satu tulisannya berbunyi Ka'bah syiarullah. Ka'bah itu syiar Allah di muka bumi. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris, the Ka'bah is symbol of Allah. Ka'bah itu simbol Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Mas Abil dan Mas Abisina nanti tawaf mengitari Ka'bah, itu bermakna sejatinya secara filosofis menjadikan Tuhan, menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya.
dan itulah sarana untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau orang mempusatkan hidupnya hanya pada urusan dunia, apakah itu harta benda, uang, kemewahan, popularitas, kesibukan dunia lainnya, maka dia akan lelah menjalani hidup dan terasa kosong, gak bermakna hidupnya. Maka ada orang kemudian menyepi ke gunung puncak lagi untuk mencari kebahagiaan. Kenapa? Dia sudah jenuh dengan keramaian. Padahal yang membuat dia bahagia bukan sepinya, tetapi kedekatannya dengan Tuhan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dan ingatlah, hanya dengan dekat kepada Allah, hanya dekat dengan Tuhan, hadirkan Tuhan dalam setiap kegiatan, maka Anda akan peroleh ketenangan. Nah, maka ini bagi anak-anak muda penting ini ya. Kalau sedang menghadapi ujian, rumus pertama, jangan panik, senyumi dulu soalnya yang sulit itu. Itu rumus satu. Rumusnya Robis rohli sadri, lapangkan dadamu. Itu termasuk lapang menghadapi soal ujian. Mau ujian kok soalnya sulit, senyumi saja soalnya, maka nanti Tuhan Allah akan kirim ilham kepada pikirannya, kemudian sling keluar jawabannya. Gitu loh Bapak Ibu. Saya sering nasihati mahasiswa saya kayak gini ya. Nah, kalau kamu baca soal saya sulit, kamu jangan bayangkan saya tambah sulit nanti. Kamu senyumi aja soalnya, karena senyummu itu bentuk lapang dadamu, dan separuh persoalanmu selesai. Nanti Allah akan kirim ilham kepadamu supaya muncul ide-ide baru untuk menyelesaikan soal itu. Itulah rumusan Nabi Musa. Kenapa kau tinggalkan? Nah, ternyata diamalkan Bapak dan Ibu. Maka bisa dicek nilai saya itu nggak ada yang DE, itu nggak ada, minimum itu C. Wes kebangetan itu naluk C itu Bapak Ibu. Maka saya itu termasuk dosen favorit, banyak dicari, dihubungi 24 jam, jam 10 tetap tak balas Bapak Ibu ya. Dihubungi mahasiswa itu dalam waktu kurang dari 24 jam pasti sudah saya respon. Tapi kalau dihubungi istri saya itu malah sok lebih, sampai rumah dimarah-marahi. Aduh ya Allah, kamu jadi masaku lagi aja. Ya Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Nah, maka ini urusan cara pandang Bapak dan Ibu sekalian. Tawaf itu menjadikan Allah sebagai pusat hidup. Jangan jadikan harta benda, dunia, kesibukan dunia sebagai pusat hidup. Nanti Anda akan lelah, Bapak Ibu akan lelah, kita semua akan lelah, dan tidak akan ada habisnya. Lihat orang-orang yang mengejar-ngejar harta, nggak akan pernah puas kok Bapak Ibu ya. Nanti hidupnya kosong Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka dulu ada tembang yang bagus sekali. Cublak-cublak suweng, suweng iting kelenter, mambu ketundung kutel, Pak empong lera-lere, sopong guyu dele ake sir, sir pong dele kopong sir, sir pong dele kopong. Apa itu maksudnya? Suweng, apa itu Bu Ibu? Suweng, perhiasan wanita menempel di telinga dan tersembunyi. Itulah suweng, beda dengan anting-anting. Kalau anting-anting dipamerkan, ting tang ting tang ting tang ting gitu kan. Nah, kalau suweng tersembunyi, itulah simbol nikmat teragung, harta termahal. Itulah suweng. Tuh Bapak dan Ibu, nikmat terendah di dunia ini namanya harta benda. Nikmat tertinggi di dunia ini namanya kesehatan. Maka jangan pernah korbankan kesehatan hanya untuk mencari harta benda. Karena nanti kalau harta benda sudah kita dapat, tapi kita nggak sehat, harta benda kita itu kita tukar lagi dengan kesehatan, dijual semua untuk biaya rumah sakit Bapak dan Ibu. Nah, suweng ini lebih dari harta benda dan kesehatan. Namanya iman dan kejujuran. Itu nilainya lebih agung, lebih tinggi daripada harta benda dan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti baru tahu bahwa iman dan kejujuran ini nilainya lebih tinggi, lebih agung nanti kalau kita sudah nggak bisa apa-apa, atau nanti ketika kita sudah terlanjur sampai di akhirat baru tahu
Ternyata iman dan kejujuran itu betapa mahalnya, betapa tingginya harga. Nah, maka nanti silakan bisa dibuka ya Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian ya. Quran surat Al-Munafikun ayat 10. Itu menggambarkan orang-orang yang sudah terlanjur meninggal itu minta dikembalikan lagi ke dunia hanya untuk beriman, hanya untuk menjadi orang soleh, hanya untuk bersedekah pada sesamanya. Itu Bapak Ibu. Tapi bisa nggak kira-kira orang yang sudah meninggal dikembalikan ke dunia? Nggak bisa. Nah, andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan jangan ambil nyawaku, gitu ya. Luar biasa itu ya. Nah, ini belum latihan jadi belum hafal ini ya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Nah, tawaf. Yang terakhir Bapak dan Ibu, sa'i. Nah, sa'i itu Bapak Ibu menggambarkan ikhtiar dan doa itu nggak bisa dipisah. Itu namanya sa'i Bapak dan Ibu sekalian. Sa'i napak tilas Siti Hajar ketika mencari air untuk putranya namanya Ismail. Hajar itu sebenarnya sudah tahu bahwa di Bukit Sofa dan Marwah itu nggak ada air. Bagaimana ada air? Hajar itu tinggalnya di lembah. Mekah itu kan lembah Bapak dan Ibu. Dan Ka'bah itu posisinya paling rendah. Jadi Ka'bah itu berada di daerah Mekah yang paling rendah. Itulah Ka'bah. Maka ketika Mekah itu banjir, Ka'bah selalu kebanjiran. Maka Ka'bah itu kan rusak berulang kali Bapak dan Ibu sekalian, karena kebanjiran sampai sekarang. Sampai sekarang itu kalau Mekah itu banjir, Ka'bah itu terendam Bapak dan Ibu. Hanya saja sekarang sudah modern, dibuat saluran pipa yang besar, kemudian dipasang pompa. Begitu terendam langsung sedot lagi dengan pompa. Itu Bapak dan Ibu. Hajar sudah tahu bahwa di atas bukit nggak ada air. Wong di tempat yang paling rendah di sini di Ka'bah ini nggak ada air kok, gitu. Tapi Hajar itu yakin dengan pertolongan Allah bahwa Allah akan nolong. Maka Hajar tetap lari, berusaha mencari air itu. Dia lari di atas Bukit Sofa, nggak ketemu air. Turun lagi menuju Bukit Marwah, nggak ketemu air. Bolak-balik sampai 7 kali. Di titik di mana Hajar mempercepat larinya, sekarang diberi tanda pilar hijau. Kemudian jamaah haji disunahkan untuk berdoa, Rabbighfir warham wa antal a'azul akram. Tuh Bapak dan Ibu, nggak ada air, tapi Hajar tetap berusaha dan tawakal. Setelah bolak-balik nggak ketemu air, menghadap Ka'bah berdoa kepada Allah. Itulah yang menggetarkan Ars. Allah kemudian mengutus malaikat Jibril turun mendekati Ismail, mengepakkan sayapnya dan memancarlah air dari dekat kaki Ismail. Dilihat oleh Hajar dari kejauhan, dari Marwah, jaraknya 400 meter ke tempat anaknya tadi. Dia lari, dia tepuk-tepuk dengan berkata bahasa Palestina, Zami, Zami, Zami. Mengumpullah, mengumpullah, mengumpullah. Sekarang terkenal dengan air Zam-Zam. Bapak dan Ibu sekalian, maknanya apa coba? Maknanya adalah kita semua kaum muslimin jangan jadi pemalas, jadilah pekerja keras. Kalau mahasiswa, jadilah pembelajar. Boleh ke kafe, tapi di kafe belajar. Belajar boleh di mana saja, yang penting belajar, berusaha. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jangan jadi pemalas. Dan ingat, usahanya di Sofa Marwah. Rezekinya tidak diberikan di Sofa Marwah, tapi diberikan di dekat kaki putranya yang jaraknya 400 meter dari tempatnya lari. Maka kalau kita anak sukses, jangan kemudian sombong dulu karena ini saya pinter, saya punya usaha kuat. Bukan, salah satunya karena doa usaha orang tuamu dulu. Contohnya Hajar. Hajar berusaha semaksimal mungkin mencari air. Yang diberi air bukan Hajar, yang diberi air putranya, yaitu Ismail.
Maka Pak Paryono sukses belum tentu karena usahanya Pak Paryono saja, tapi karena doa dan usaha orang tuanya. Demikian juga Bu Dewi bergabung dengan Pak Paryono. Coba dulu nggak bergabung sama Pak Paryono, belum tentu sukses juga. Karena rezeki itu berdua kumpul jadi satu. Bapak dan Ibu sekalian, sing lanang seniman, sing wedok seniwati, kaya ning lumpuh. Nah, itu nggak uyon-uyon Bapak Ibu ya. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, maka ada tembang dolanan sebagai penutup. Pelajarannya sangat bagus sekali supaya kita nggak jadi pemalas. Mentok mentok tak kandani mung rupamu, hangi sini mbok ya aja ngetok ana kandang wae, enak-enak ngoro ora nyambut gawe. Mentok mentok mung mlakumu, mikal kawe guyu. Nah, 3 pelajaran. 1, mentok mentok tak kandani mung rupamu angisin di sini. Ini pelajaran tentang etika. Wahai manusia, wahai anak remaja, wahai pemuda, wahai mahasiswa, kamu jangan jadi orang yang bikin malu. Milikilah adab, miliki etika, miliki sopan santun, miliki akhlak. Itu maksudnya Bapak dan Ibu sekalian. 2, mbok yo aja ngetok ana kandang wae, enak-enak ngorok ora nyambut gawe. Jangan jadi pemalas, jadilah orang yang suka kerja keras, karena proses tidak pernah mengingkari hasil. Memang keberhasilan itu butuh proses, tapi yang berproses setiap waktu, yang tidak pernah berproses setiap waktu, tidak pernah berhasil. Tidak ada tiba-tiba berhasil, tidak ada tiba-tiba kaya, kecuali dari orang tuanya yang sudah kaya. Itu saja bisa habis dalam waktu sekejap kalau tidak mampu mengelolanya. Tuh Bapak dan Ibu, pelajaran 2, 3. Mentok mentok mung melakumu, megal gawe guyu. Jadilah orang yang bisa membuat orang lain guyu, yang bisa membuat orang lain ketawa, yang bisa membuat orang lain senang. Jangan jadi orang yang senang melihat orang lain sedih, dan jangan jadi orang yang sedih ketika melihat orang lain senang. Itulah pelajaran ketiga dalam tembang mentok tadi Bapak Ibu, tepat pukul 17.20. Nah, ngaji itu yang penting tepat waktu Bapak Ibu. Mulainya boleh molor, selesai tepat waktu. Materinya nggak harus selesai. Wong ini bukan kuliah. Wong saya ngajar gini Bapak Ibu, maksimum Bapak Ibu tuh mendengarkan saja toh, nggak ada yang dilihat. Konsentrasi 100%. Sudah di riset, namanya Profesor Mailer yang riset. Maksimum Bapak Ibu itu hanya menyerap 10%. Itu pas duduk di tempat Pak Paryono. Nanti keluar ambil parkiran, tinggal separuh, sampai rumah habis. Jadi ngapain saya perpanjang? Sama-sama dilupakan. Nah, maka nanti teksnya ini Bapak Ibu saya copy, saya kirim ke Pak Haji Suparyono. Nanti bisa dibagi ke Bapak Ibu sekalian di grup kampung, RT atau RW, gitu ya Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita akhiri dengan mendoakan ya Mas Abel dan Mas Abisina ini, mudah-mudahan nanti diberi kemudahan ya selama menunaikan ibadah haji di tanah suci, dan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat, dan membawa predikat haji yang mabrur. Mari kita awali dengan istighfar.
Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Wardu'ana ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma yassir lil hujjaji hajjahum wa taqabbal minhum warzuqhum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura. Ya Allah, mudahkanlah haji Mas Abil dan Mas Abisina ini ya Allah. Berikanlah bekal kepada mereka berdua. Terimalah amal mereka ya Allah. Anugerahkan kepada mereka haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dan dosa yang diampuni. Allahumma yassir lahum hajjahum wa taqabbal sa'yahum wa fadhum fi safarihim wa'idhum ila ahlihim salimina ghanimina mabrurin. Ya Allah, mudahkanlah haji mereka berdua ya Allah. Terimalah amal mereka ya Allah. Jagalah mereka dalam perjalanan dan kembalikanlah mereka kepada keluarganya dalam keadaan selamat, penuh keberuntungan dan memperoleh haji yang mabrur. Allahumma yassir lahum hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan solihan maqbula wa rizqan wasi'an wa audan hamidan ila alihim autanihim. Ya Allah, mudahkanlah mereka ya Allah memperoleh haji yang mabrur, sa'i yang diterima, dosa yang diampuni, amal soleh yang Engkau terima ya Allah, rezeki yang luas dan kepulangan yang mulia kepada keluarga serta negerinya. Zawadakallahu taqwa wa ghafara zambaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Zawadakallahu taqwa wa ghafara zambaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Ya Allah, kami semua yang hadir di sini ya Allah mendoakan, berilah bekal takwa kepada mereka berdua ya Allah. Mudahkanlah perjalanannya ya Allah, mulai dari rumahnya ini hingga ke tanah suci, menunaikan rukun wajib sunnah mubahnya haji dan umrah ya Allah. Pulang membawa predikat haji yang mabrur dalam keadaan utuh dan sehat, tidak kurang suatu apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Berkatan Bapak Ibu, ontal patipun jual pangapunten, mugi-mugi manfaat. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.